belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN periode 1 tahun 2024. Perkenalkan, saya Sri Anguni, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya bertugas di SDN 19 Pasir Tinggi, Kecamatan Ampe Nagari, Kabupaten Agam. Saya melaksanakan pembelajaran di kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul Allah. Dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 bulan Februari tahun 2024. Demikianlah video saya pada hari ini. Selamat menyaksikan. Syukran wa kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah.
Raja. Jadi kita doakan yang sakit hari ini semoga minggu depan dia bisa bergabung belajar bersama kita di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang di sini semuanya sehat? Yang hadir ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Kemudian untuk mengenang jasa para pahlawan kita ingat lagi ini ada sebuah lagu nasional. Semuanya nanti menyanyi nasional ya. Kita nyanyi lagu nasional. tentang nilai sikap. Tahu nilai sikap? Nanti anak-anak ibu di selama belajar ini akan ibu lihat sikapnya, kemudian ibu kasih nilai. Siapa yang bermain-main, siapa yang tertib, itu nilainya akan berbeda. Misal kakak dia bisa tertib, nilainya ada 90. Kemudian di
dengan temanya. Kalau misalnya kita diam-diam aja nggak mau buat tugas sesama kelompok, maka nilainya akan berbeda dengan yang aktif ya. Misalnya yang aktif itu inti. Ini misalnya aktif dan belajar. Kemudian yang tidak aktif misalnya Najwa diam saja nggak mau dia bekerja. Jadi nilai sosialnya akan berbeda. Nilai apa lagi? Ada nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan itu kapan Ibu berikan? Ketika anak-anak itu menjawab soal. Nah, kalau anak-anak itu Ibu kasih soal nanti 5, betulnya 5, berarti nilainya 100. Kalau Ibu kasih nilainya 5, betul 2, 100 kan nilainya? Tidak, akan berbeda ya. Nanti satu lagi ada penilaian kelompok. Ya, ada namanya nilai kelompok. Nilai kelompok ini akan Ibu kasih nanti pas belajar kelompok ya. Pas belajar kelompok nanti ada nilai kelompoknya. Itulah penilaian yang akan Ibu berikan. Bisa dipahami? Bisa mengikuti kegiatan belajar kita dengan baik? Bisa, Bu. Siapa yang bisa nanti akan dapat nilai 100 pada hari ini. Siapa yang tidak bisa berarti nilainya 20, 30, 50. Mau nilai yang rendah atau tinggi? Tinggi. Kalau mau tinggi maka kita belajarnya serius. Oke, itu tentang penilaian. Ibu, pada hari ini kita memiliki 2 tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama dalam pembelajaran itu kita memiliki tujuan ya. Apa tujuan kita ke sekolah? Belajar. Dalam belajar itu juga ada tujuannya. Kalau kita tidak tahu tujuannya maka belajar kita itu akan menjadi mengambang, tidak jelas ya. Jadi anak-anak itu harus mempunyai tujuan dari setiap kegiatan. Dan pahami? Dan untuk materi kita tentang beriman kepada Rasul itu memiliki 2 tujuan. Berapa? 2 tujuan. 2 tujuan kita pada materi hari ini. Yang pertama apa tujuannya? Yang pertama tujuannya anak-anak itu harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan iman. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama adalah pengertian iman. Ya. Apa tujuannya? Pengertian. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Kalau kita sudah tahu maksud dari iman, maka kita harus tahu juga apa itu yang dimaksud dengan iman kepada Rasul. Nah, ya. Apa yang dimaksud iman kepada Rasul? Itu masih tujuan yang pertama tadi. Yang kedua, apa tujuan kita untuk belajar? Jadi tujuan kita dalam materi ini adalah anak-anak itu harus tahu sifat-sifat Rasul. Nah, apa tujuan yang kedua? Sifat-sifat Rasul. Jadi sifat Rasul itu ada 3 ya. Sifat Rasul itu adalah apa? 3. Yang pertama sifat wajib namanya. Sifat wajib. Yang kedua namanya sifat mustahil. Yang ketiga namanya sifat jaiz. Ada berapa sifat bagi Rasul? 3. 1. Sifat wajib. 2. Sifat mustahil. 3. Jaiz. Nah, sifat jaiz. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan memperlihatkan lewat video. Nanti tolong diperhatikan. Sebelum kita melihat video ada namanya tempo
semua ya. Sebelum mulai video pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalian menonton video pembelajaran ini, semoga kalian bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah, kemudian apa nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita akan masuk langsung ke video pembelajarannya. Adik-adik, sebelum masuk ke materinya, mari kita cermati percakapan antara Hasan dan Ali berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya baik Hasan, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, membawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu, jaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Didirikan kepalanya, nggak ada yang duduk. Nah jadi, dari percakapan antara Hasan dan Ali kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa dasar hukumnya? Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Kemudian mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 hal tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yaitu yang pertama adalah tentang pengertiannya, kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasulnya, ke pengertian dari iman kepada Rasul. Pengertian dari Rasul, Rasul artinya adalah utusan, sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Berarti beriman kepada Rasul artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran Surat Al-An'am
ayat 48. Nah, adik-adik, ayat tersebut menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Rasul membawa kabar gembira, maksudnya adalah untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaatinya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Jadi ada istilah Nabi dan ada juga istilah Rasul. Keduanya adalah manusia biasa. Mereka laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Apa perbedaannya? Bedanya adalah Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, mereka menerima. Adik-adik, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Lawan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, atau dikenal dengan sifat mustahil bagi Rasul. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, Rasul itu bersifat sidik, artinya adalah jujur atau benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil atau tidak mungkin seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Yang kedua, Rasul harus bersifat amanah, artinya adalah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil atau tidak mungkin berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh Teman-teman perhatikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Kemudian yang ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya adalah menyampaikan. Siapa yang bisa jawab nanti Seorang Rasul dikasih ya. harus menyampaikan Habis ini pesan sampai Allah kalau ada Subhanahu wa yang Ta'ala belajar. walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul bersifat patona atau cerdas, pandai dan bijaksana. Mustahil Rasul bersifat bodoh. Seorang Rasul pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Karena dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, itulah adik-adik tugas dan sifat dari Rasul-Rasul Allah. Yang menayangkan video dan sama-sama kita lihat tadi videonya, tugas kita saat ini adalah menjawab pertanyaan. Ya, ini pertanyaan atau soal pertama, nanti ada soal kedua. Jadi itu adalah penilaian pengetahuan. Ini ada penilaian pengetahuan yang pertama. Jadi kan sudah dilihat tadi. Iya ada dilihat. Jadi anak-anakku sanggup menjawab pertanyaan. Ini ada lembar pertanyaan yang harus dijawab. Ya, kalau nanti usahakan nilainya 100. Bisa? Silakan nilainya, usahakan nilainya 100 ya. Ya, silakan nanti dijawab pertanyaannya dan usahakan nilainya 100. Ini ada 5 pertanyaan ABC dan tolong dijawab dan
Kemudian kelompok mereka satu lagi, ini kelompok Fatana. 8 silakan keluarkan buku agamanya. Silakan buku agama paket dan buku tulisnya. Ini dan kelompok amanah belum lagi. Kelompok amanah dan kelompok ini tugasnya menyusun. Silakan disusun nanti nama-nama sifat wajib dan sifat mustahil langsung. Nah ini ada tempat menempelkannya. Silakan disusun sesuai dengan artinya. Misalnya amanah artinya titik, titik amanah betul tidak? Amanah apa artinya? Nah dicari isinya, disesuaikan ya. Kalau salah nanti kita kasih cuma. Itu kalian bukannya menyusun itu ya. Nah ini yang akan disusun. Katanya disusun sesuai dengan. Nah ini kelompok amanah silakan disusun diskusi. Ini nilainya, ya nilainya silakan disusun. Ini enggak disusun satu-satu ya. Nah kita lagi amanah mustahil. Kemudian untuk kelompok ini Nah, bagaimana anak-anakku dengan tugas kelompoknya sudah selesai? Alhamdulillah semuanya sudah siap untuk tampil. Kelompok Fatana sudah siap? Kelompok Tablik sudah siap? Untuk semangatnya itu ada video nih. Sampaikan dulu kelompok. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila,
beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kelompok dari amanah, silakan kelompok amanah ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok amanah. Silakan ke kelompok amanah. Silakan seadanya. Ya, bacakan aja. Saya lanjutkan ya. Sifat wajib artinya yang pasti ada pada tidak bisa disebut seseorang. Lalu jika kita sifat wajib ini ada pada katakan nanti kembali masalah oleh salah kepada bapaknya adalah pernyataan yang benar apa yang disembah oleh bapaknya adalah suatu yang tidak kembali manfaat dan negara tidak bergerak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama dulu. Bagus ya. Bagus sekali hasil diskusinya. Jadi, kepada kelompok lain adakah yang ingin bertanya? Nah, silakan disamai siapa? Perkenalkan namanya dulu ya. Jadi Alex ingin bertanya ke kelompok pertama. Silakan Alex. Tepuk tangan untuk Alex dulu. Jadi kelompok tablik ini menanyakan apa yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Rasul. Silakan kelompok pertama jawab. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada rasul. Tidak bisa disebut seseorang rasul jika tidak disebutkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Bagus sekali jawabannya ya. Jadi jawabannya apa yang dimaksud dengan sifat wajib adalah sifat yang pasti. Nah, yang pasti ada pada diri Rasul. Itu yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Rasul. Bagaimana Alex? Sudah bisa dipahami? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan Cidik. Kelompok Cidik akan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan iman. Ya, kelompok Cidik akan menjelaskan tentang pengertian iman, kemudian iman kepada Allah.